Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Ayudia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu Prinsip Fikih Muamalah mengenai akad syariah. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai ekonomi syariah. Nah, jadi teman-teman, ekonomi syariah adalah hubungan timbal balik manusia mengenai perdagangan maupun perjualbelian yang berlandaskan pada hukum-hukum syariah seperti Al-Quran, hadis, sunnah, maupun majelis ulama. Berbeda dengan ekonomi konvensional pada umumnya, ekonomi syariah sangat melarang keras adanya riba, gharar, maisir, maupun tadlib. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa searching di Google ya, atau baca bukunya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu akad syariah yaitu akad mudharabah. Jadi, akad mudharabah itu adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak, di mana ada pihak yang mengelola usaha atau biasa disebut dengan mudharib, dan juga ada pihak yang memiliki modal atau disebut dengan sohibul mal. Nah, jika kedua pihak ini bertemu, maka terjadilah kerjasama dan kesepakatan atas suatu usaha, di mana sohibul mal akan memberikan uangnya, memberikan modalnya, atau menginvestasikan uangnya kepada mudharib untuk dikelola. Nah, apa sih yang menjadi kunci atau apa sih yang menarik dari akad mudharabah ini? Jadi, dalam akad mudharabah ini memiliki sistem bagi hasil antara kedua belah pihak. Jadi, jika usaha tersebut memiliki keuntungan, maka hasilnya itu akan dibagi dua antara mudharib dengan sohibul mal. Bisa itu 60% banding 40%, bisa itu 50-50, atau bahkan bisa 80% banding 20%, tergantung kesepakatan bersama. Nah, dan jika usaha mengalami kerugian, ini yang menarik teman-teman. Jadi, kerugian tersebut seluruhnya ditanggung oleh sohibul mal atau yang memiliki modal tersebut. Loh, kok gitu? Berarti mudharib nggak perlu repot-repot dong mikirin ganti rugi. Iya, mungkin mudharib tidak perlu repot-repot memikirkan ganti rugi secara finansial. Akan tetapi, mudharib atau yang mengelola usaha juga memiliki kerugian lain berupa non-finansial. Apa itu? Pertama, mereka rugi waktu. Berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia dan akhirnya usahanya gagal. Yang kedua adalah rugi tenaga. Berapa banyak tenaga yang mereka keluarkan, keringat yang mereka keluarkan, tapi akhirnya usahanya gagal. Itu juga termasuk sebuah kerugian yang besar. Jadi, masing-masing pihak memiliki konsekuensinya tersendiri. Nah, di sini sebagai sohibul mal harus memiliki sikap berlapang dada untuk menerima segala hasil yang diberikan dari usaha tersebut. Dan juga sebagai mudharib juga harus memiliki keikhlasan terhadap apa yang dijalaninya dalam suatu usaha tersebut. Sehingga dengan begitu maka akan tetap terjalin hubungan timbal balik dan tidak ada yang terzolimi maupun tertekan. Nah, berbeda dengan ekonomi konvensional teman-teman, di mana jika seseorang ingin meminjam modal kepada bank konvensional, maka terjadilah kesepakatan, keuntungan, dan juga batas pengembalian modal yang disepakati di awal. Jadi, setelah sampai pada batas waktu penentuan pengembalian modal, maka sang mudharib ini harus mengembalikan modal serta keuntungannya kepada bank konvensional tersebut. Tidak peduli apakah si mudharib ini sukses dalam usahanya atau mengalami kerugian yang besar. Seperti itu. Contoh penerapan akad mudharabah dalam keuangan syariah. Misal, ada seseorang bernama Feby ingin memiliki usaha konveksi, namun ia tidak memiliki modal sama sekali. Dan dalam usahanya, ia tidak ingin mengandung riba, gharar, ataupun hal yang dilarang agama. Maka Feby pun pergi menuju bank syariah untuk meminjam modal. Nah, disinilah terjadi akad mudharabah antara bank syariah dengan Feby. Di sini, Feby sebagai nasabah meminjam modal sebanyak 20 juta kepada bank syariah. Dan di sini pula terjadi kesepakatan mengenai batas waktu dalam mengelola usaha tersebut. Jika dalam batas waktu yang ditentukan, Feby mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya, maka hasil usaha tersebut akan dibagi dua dengan bank syariah dan juga Feby, antara sohibul mal dengan mudharib. Namun, jika Feby mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sebetulnya akan ditanggung oleh bank syariah.
Nah, teman-teman, apa saja sih yang dapat membuat akad mudharabah itu berakhir? Yang pertama, terdapat batasan waktu yang ditentukan dalam mengelola usaha, seperti yang terjadi dalam bank syariah. Yang kedua, apabila salah satu pihak, baik itu sohibul mal maupun mudharib itu meninggal dunia atau gila. Yang ketiga, apabila salah satu pihak, terutama pihak mudharib yang menjalani usaha itu tidak amanah atau melakukan kesalahan atau penyimpangan. Yang keempat, yaitu apabila seorang sohibul mal sudah tidak memiliki modal lagi. Seperti itu, teman-teman. Sekian penjelasan singkat mengenai akad mudharabah dalam akad syariah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bagi saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!